Apa yang terjadi di pasar saham Indonesia dalam 1 minggu terakhir ini bukan lagi sekadar koreksi sehat, melainkan sebuah pembantaian massal yang menguji mental investor paling senior sekalipun. Dalam sepekan terakhir, dari akhir Januari hingga pembukaan perdagangan hari ini, 2 Februari 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita tidak sedang berjalan mundur, tapi sedang terjun bebas tanpa rem. Kita melihat IHSG jebol dari benteng psikologis 8.000, bahkan sempat menyentuh level terendah harian di 7.900-an pagi ini. Layar running trade didominasi warna merah pekat, auto reject bawah atau ARB berjilid-jilid, dan kepanikan retail terasa sangat nyata di setiap forum diskusi saham. Pertanyaan yang ada di benak semua orang saat ini cuma satu, sampai kapan pendarahan ini akan berhenti? Kalau lo merasa portofolio lo sedang berdarah-darah dan butuh panduan navigasi yang rasional di tengah badai kepanikan ini, pastikan lo sudah menekan tombol subscribe di channel Sudut Bertumbuh sekarang juga. Di sini kita tidak akan memberikan janji manis palsu bahwa besok pasti naik, tapi kita akan membedah data fakta secara brutal agar lo bisa mengambil keputusan yang menyelamatkan aset lo. Jangan lupa like video ini sebagai tanda solidaritas sesama investor retail yang sedang berjuang, dan tulis di kolom komentar saham apa yang paling bikin lo pusing 7 keliling saat ini. Kita hadapi badai ini bersama-sama sebagai komunitas yang cerdas. Penyebab utama dari keruntuhan mendadak ini bukanlah karena ekonomi Indonesia bangkrut, melainkan karena sebuah krisis kepercayaan sistemik yang dipicu oleh sentimen global dan kebijakan indeksasi. Pemicu utamanya adalah keputusan mendadak dari MSCI, penyedia indeks global, yang menunda atau membekukan proses rebalancing indeks untuk pasar Indonesia. Berita ini menjadi bola salju liar yang memicu ketakutan bahwa investor asing atau big fund global akan menarik dana mereka secara massal karena ketidakpastian regulasi. Dan benar saja, data menunjukkan asing melakukan net sell gila-gilaan mencapai hampir 14 triliun rupiah hanya dalam 1 minggu terakhir Januari. Ini adalah arus keluar modal yang sangat masif yang membuat likuiditas pasar kering kerontang. Ditambah lagi, sentimen global dari Amerika Serikat juga tidak membantu. Kebijakan tarif dagang dari Presiden Donald Trump dan ketidakpastian suku bunga The Fed membuat dolar AS semakin perkasa dan menekan rupiah kita. Akibatnya, investor asing memilih untuk cabut dulu atau flight to safety ke pasar AS, meninggalkan pasar negara berkembang seperti Indonesia yang dianggap beresiko tinggi. Kombinasi maut antara panic selling asing karena isu MSCI dan panic selling retail yang ketakutan melihat harga jatuh menciptakan efek domino yang meruntuhkan harga saham-saham blue chip berfundamental bagus sekalipun. Bank-bank besar seperti BBCA, BMRI, dan BBNI yang biasanya jadi penopang indeks, kali ini justru jadi sasaran buang barang asing paling besar. Situasi pagi ini, Senin 2 Februari 2026, memperlihatkan bahwa lantai pasar masih belum stabil. IHSG dibuka langsung anjlok signifikan, menghapus optimisme rebound tipis yang sempat terjadi di akhir Januari kemarin. Secara psikologis, pasar sedang berada di fase capitulation atau penyerahan diri, di mana investor yang tadinya bertahan kuat mulai putus asa dan menjual sahamnya di harga berapapun asal keluar. Ini adalah fase yang sangat berbahaya, karena rasionalitas sudah hilang dan emosi ketakutan mengambil alih kendali penuh. Lo harus hati-hati, karena di fase inilah kesalahan terbesar biasanya dilakukan, entah itu cut loss di dasar jurang atau menangkap pisau jatuh yang masih tajam. Namun di balik semua kekacauan ini, kita harus tetap melihat data objektif. Penurunan tajam karena sentimen non-fundamental, seperti isu administrasi MSCI, biasanya bersifat sementara, berbeda dengan penurunan karena krisis ekonomi real, seperti pandemi atau resesi global. Laba perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masih tumbuh positif, daya beli masyarakat masih ada, dan ekonomi real masih berputar. Artinya, apa yang kita lihat sekarang adalah diskon besar-besaran yang diciptakan oleh ketakutan, bukan oleh kebangkrutan. Tapi ingat, murah bisa jadi lebih murah lagi. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah grafik teknikal untuk mencari di mana sebenarnya dasar beton IHSG yang bisa menahan kejatuhan ini. Kita akan cari angka support keramat yang wajib lo pantau sebelum berani melakukan tindakan apapun. Mari kita bedah anatomi keruntuhan ini menggunakan kacamata teknikal untuk mencari titik pijakan logis di tengah kekacauan, karena angka di grafik tidak pernah berbohong soal psikologi massa. Jika kita melihat grafik IHSG dalam rentang waktu mingguan atau weekly chart untuk mendapatkan gambaran besar, terlihat jelas bahwa level 8.000 adalah benteng psikologis yang sudah jebol dengan volume penjualan yang masif. Penembusan ke bawah atau breakdown ini bukanlah sinyal main-main. Ini mengonfirmasi bahwa tren jangka pendek
telah berubah dari sideways menjadi downtrend agresif. Saat ini, IHSG sedang menguji area pertahanan terakhir di level 7.900. Jika area ini gagal menahan gempuran jual, maka pintu gerbang menuju neraka selanjutnya di level 7.850 akan terbuka lebar. Level 7.850 ini sangat krusial karena bertepatan dengan garis moving average 200 hari atau MA200 pada time frame harian, yang sering dianggap sebagai batas suci antara tren bullish jangka panjang dan bearish jangka panjang. Secara historis, setiap kali IHSG menyentuh garis MA200 ini setelah koreksi tajam, seringkali terjadi pantulan teknikal atau technical rebound, karena smart money mulai menganggap valuasi pasar sudah cukup murah untuk diserok. Namun, kita harus waspada. Pantulan di area ini biasanya bersifat sementara atau dead cat bounce jika tidak disertai dengan kembalinya arus dana asing yang signifikan. Jadi, level 7.850 adalah zona pantau wajib minggu ini. Indikator momentum seperti Relative Strength Index atau RSI saat ini sudah menunjukkan angka ekstrim di bawah 30, tepatnya di kisaran 25 pada grafik harian. Angka ini menandakan kondisi jenuh jual yang sangat parah atau oversold. Dalam kondisi normal, RSI serendah ini adalah sinyal beli yang kuat. Namun, ingatlah bahwa di masa panik seperti sekarang, indikator bisa bertahan di area oversold jauh lebih lama dari yang lo bayangkan. Jangan langsung hajar kanan cuma karena RSI murah. Kita butuh konfirmasi berupa candlestick reversal seperti hammer atau doji hijau yang solid di penutupan pasar sebagai tanda bahwa pembeli mulai berani melawan penjual. Sektor perbankan raksasa atau Big Four Banks yang memiliki bobot terbesar terhadap indeks juga sedang berada di ujung tanduk, menambah beban berat bagi IHSG. Saham BBCA dan BMRI terlihat membentuk pola lower low baru dalam satu pekan terakhir, menembus support klasik mereka yang selama ini dijaga ketat. Ketika lokomotif utama pasar saja sedang mogok dan mundur, sulit bagi gerbong-gerbong saham lapis kedua dan ketiga untuk melaju-maju. Tekanan jual asing di sektor perbankan ini masih sangat beras, terlihat dari net sell harian yang belum mereda. Selama raja-raja ini belum menemukan lantai dasarnya, IHSG akan sulit untuk bangkit secara struktural. Data perdagangan sepekan terakhir juga memperlihatkan anomali yang mengkhawatirkan pada sisi volume transaksi. Penurunan harga yang terjadi disertai dengan lonjakan volume yang tinggi, yang menandakan bahwa ini adalah strong selling pressure. Artinya, penurunan ini didukung oleh partisipasi pasar yang luas, bukan sekedar koreksi tipis tanpa volume. Banyak stop loss retail dan institusi yang terpicu secara otomatis, menciptakan efek bola salju penjualan yang mempercepat kejatuhan harga. Kita harus menunggu sampai volume penjualan ini mulai kering atau menipis, yang menandakan bahwa penjual sudah kehabisan barang untuk dibuang. Satu hal menarik yang luput dari perhatian banyak orang adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai mendekati level psikologis 16.500. Pelemahan rupiah ini memberikan tekanan ganda bagi emiten yang memiliki utang dalam mata uang asing dan emiten yang mengimpor bahan baku. Korelasi antara pelemahan rupiah dan kejatuhan IHSG saat ini sangat erat atau strongly correlated. Jadi, selain memantau grafik saham, lo juga wajib melirik grafik USD IDR. Jika rupiah mulai stabil atau menguat kembali ke bawah 16.000, itu bisa menjadi katalis positif pertama yang akan mengangkat beban pasar saham kita. Di tengah badai merah ini ada segelintir sektor yang justru bergerak melawan arus dan menjadi tempat persembunyian sementara atau safe haven. Sektor komoditas energi, khususnya minyak dan emas, terlihat cukup tangguh menahan gempuran pasar berkat ketegangan geopolitik yang kembali memanas di Timur Tengah. Saham-saham di sektor ini bisa menjadi opsi hedging atau lindung nilai jangka pendek bagi portofolio lo. Namun, strategi masuk ke sektor defensif ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan taktis, bukan untuk investasi jangka panjang, melainkan hanya untuk memanfaatkan momentum sesaat selagi badai di sektor utama masih mengamuk. Kesimpulan data teknikal pekan ini cukup jelas, namun pahit. Tren utama masih turun, pisau masih jatuh, dan lantai beton belum sepenuhnya terbentuk. Kita berada di zona no man's land, atau tanah tak bertuan antara 7.900 dan 7.850. Memaksakan diri untuk masuk secara agresif sekarang adalah tindakan spekulasi tinggi yang berisiko. Tugas kita sekarang bukanlah menjadi pahlawan yang menahan IHSG sendirian, melainkan menjadi pengamat yang sabar menunggu konfirmasi data. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas strategi konkret. Apa yang harus dilakukan oleh lo yang sudah terlanjur nyangkut di pucuk? Apakah harus cut loss, average down, atau hold sampai mati? Kita akan bedah skenario penyelamatan portofolio berdasarkan profil risiko lo.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyakitkan, namun paling penting untuk dibahas, yaitu manajemen krisis bagi portofolio yang sudah terlanjur merah menyala. Lo mungkin sedang menatap layar handphone dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan bingung harus berbuat apa terhadap saham-saham yang minus 10 hingga 20%. Hal pertama yang harus lo lakukan sebelum mengambil keputusan apapun adalah membedah isi portofolio lo dengan kepala dingin dan jujur. Lo harus memisahkan saham lo ke dalam dua keranjang yang berbeda, yaitu keranjang berlian yang kotor dan keranjang sampah yang membusuk. Perlakuan terhadap kedua jenis saham ini harus sangat berbeda. Ibarat dokter yang menangani pasien flu biasa dengan pasien serangan jantung, penanganannya tidak bisa disamaratakan hanya karena keduanya sama-sama sakit. Jika saham yang membuat lo nyangkut adalah saham big caps perbankan seperti BBCA, BBRI, BMRI, atau BBNI, maka lo boleh sedikit bernapas lega karena lo memegang berlian yang kotor. Penurunan harga pada saham-saham ini murni disebabkan oleh arus keluar dana asing atau foreign flow akibat sentimen MSCI dan makroekonomi, bukan karena kinerja perusahaan yang memburuk. Laba mereka masih triliunan, fundamental mereka kokoh, dan mereka rajin bagi dividen. Bagi lo yang masih punya peluru uang tunai atau cash, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan strategi average down atau pembelian bertahap di harga bawah. Namun, ada syarat mutlak yang harus dipatuhi. Jangan beli sekarang saat pisau masih jatuh deras. Tunggu sampai IHSG menemukan lantai di area 7.850 atau saat asing mulai melakukan net buy kembali. Strategi average down yang cerdas bukanlah membeli setiap hari saat harga turun 1%. Itu namanya bunuh diri pelan-pelan kehabisan modal. Gunakan teknik piramida terbalik. Jika lo punya sisa dana 100 juta, belilah 10 juta dulu saat harga menyentuh support pertama. Jika jebol lagi ke bawah, beli 20 juta di support kedua yang lebih kuat. Simpan porsi terbesar lo, misal 50 juta, untuk momen ketika terjadi reversal atau pembalikan arah yang terkonfirmasi. Dengan cara ini, harga rata-rata lo akan turun signifikan mendekati harga pasar, sehingga ketika nanti pasar rebound sedikit saja, portofolio lo akan langsung berubah jadi hijau alias profit. Ingat, average down hanya untuk saham berfundamental bagus, bukan untuk saham gorengan yang tidak jelas bisnisnya. Lalu bagaimana nasib lo yang nyangkut di keranjang sampah alias saham gorengan lapis 3 yang fundamentalnya rugi terus dan harganya turun karena diguyur bandar? Untuk kasus ini, lo harus tega melakukan amputasi atau cut loss. Jangan berharap saham gorengan akan balik ke harga pucuk dalam waktu dekat, karena siklus bandar saham gorengan bisa memakan waktu tahunan untuk balik lagi atau bahkan tidak akan pernah balik, alias tidur digocap selamanya. Manfaatkan setiap kenaikan teknikal sesaat atau technical rebound untuk membuang barang busuk tersebut. Jangan sayang sama ruginya, tapi sayanglah sama sisa modal yang masih bisa diselamatkan. Uang sisa hasil jual rugi itu jauh lebih berharga jika dipindahkan ke saham blue chip yang lagi diskon besar-besaran sekarang. Strategi memindahkan modal dari saham busuk ke saham bagus ini disebut dengan switching strategy. Ini adalah taktik penyelamatan portofolio terbaik di masa krisis. Bayangkan lo rugi 30% di saham gorengan, lalu lo jual sisa uangnya dan lo belikan saham BBRI atau BMRI yang sedang diskon 20% dari harga wajarnya. Ketika pasar pulih nanti, saham blue chip ini punya probabilitas 90% untuk naik kembali ke harga wajarnya, membantu menutup kerugian masa lalu lo. Sementara kalau lo tetap bertahan di saham gorengan, lo cuma bertaruh pada harapan kosong yang probabilitasnya sangat kecil. Switching adalah cara lo memperbaiki kualitas aset portofolio secara instan dengan memanfaatkan momentum jatuhnya pasar. Tapi bagaimana kalau lo adalah tipe investor yang sudah all in 100% di saham, alias tidak punya uang tunai sepeser pun buat average down? Posisi ini memang paling tidak enak, karena lo kehilangan kendali atas situasi. Opsi terbaik yang lo punya hanyalah wait and see, atau menunggu badai berlalu. Dengan catatan saham yang lo pegang adalah saham fundamental bagus. Matikan aplikasi sekuritas lo, hapus dari handphone kalau perlu, dan fokuslah bekerja di dunia nyata untuk mencari tambahan modal baru. Jangan memantau harga setiap menit, karena itu hanya akan merusak mental lo dan memancing lo melakukan tindakan bodoh seperti jual di harga terendah karena panik. Ingat, pasar saham itu siklus. Apa yang turun pasti akan naik lagi selama perusahaannya tidak bangkrut. Waktu adalah sahabat terbaik lo saat ini. Satu peringatan keras bagi lo yang menggunakan fasilitas utang atau margin trading. Dalam kondisi pasar yang crash seperti minggu ini, margin adalah paku peti mati yang paling cepat membunuh lo. Jika rasio utang lo sudah mendekati batas for sale, jangan tunggu sampai sekuritas yang menjual paksa saham lo di harga sembarangan. Lo harus punya inisiatif untuk mengurangi posisi utang lo sendiri. Jual sebagian saham lo, meskipun rugi, untuk menutup utang margin dan menghindari bencana total.
Jangan pernah berharap pasar akan berbalik arah tepat sebelum lo kena margin call. Harapan bukanlah strategi. Keselamatan modal inti lo jauh lebih penting daripada mempertahankan posisi utang yang bunganya terus berjalan setiap hari. Secara psikologis, lo harus menyadari bahwa perasaan sakit melihat portofolio merah adalah biaya kuliah yang harus dibayar untuk menjadi investor tangguh. Semua investor legendaris pernah mengalami masa-masa di mana aset mereka turun 30-50%. Bedanya, mereka tidak kabur. Mereka bertahan dan terus membeli saat orang lain ketakutan. Warren Buffett pernah bilang, pasar saham adalah alat transfer kekayaan dari yang tidak sabar ke yang sabar. Ujian kesabaran lo sedang terjadi hari ini, detik ini. Apakah lo akan menjadi pihak yang mentransfer kekayaan lo ke asing dengan cara cut loss panik di dasar? Atau lo akan menjadi pihak yang menerima kekayaan dengan cara bertahan atau menyerok di bawah? Lo juga perlu waspada terhadap jebakan berita-berita negatif yang berlebihan atau fearmongering di media sosial. Saat pasar jatuh, semua berita akan terlihat buruk. Analis dadakan akan bermunculan memprediksi IHSG bakal ke 6.000, resesi global, kiamat ekonomi, dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, bikin lo takut dan jual barang murah lo ke mereka. Fokuslah pada data, bukan pada narasi ketakutan. Data menunjukkan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5%, inflasi terkendali dan cadangan devisa kuat. Perusahaan tempat lo berinvestasi masih jualan produk dan mencetak laba. Selama fakta bisnis ini tidak berubah, abaikan kebisingan pasar yang mencoba menggoyahkan keyakinan lo. Bagi lo yang berorientasi jangka panjang atau long-term investor, penurunan IHSG minggu ini sebenarnya adalah noise atau gangguan sesaat dalam tren naik jangka panjang. Coba tarik grafik IHSG 10 atau 20 tahun ke belakang. Koreksi 10 atau 15% itu hal yang sangat wajar dan sehat terjadi setiap 1 atau 2 tahun sekali. Justru koreksi inilah yang memberikan bahan bakar bagi pasar untuk melompat lebih tinggi lagi nantinya. Tanpa koreksi, tidak ada harga murah. Tanpa harga murah, tidak ada potensi keuntungan besar atau multi-bagger. Ubah mindset lo melihat warna merah ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai diskon lebaran yang datang lebih awal. Strategi pertahanan berikutnya adalah dividen. Hitung kembali potensi dividen yield dari saham-saham yang lo pegang di harga sekarang. Dengan turunnya harga saham, secara matematis persentase yield dividen akan meningkat drastis. Jika saham lo turun harga, tapi masih rutin bagi dividen 5-7%, setidaknya lo masih dapat uang tunggu yang lebih besar dari deposito bank. Fokuskan pikiran lo pada arus kas dividen ini sebagai penghibur hati. Anggap saja, lo adalah pemilik kos-kosan yang harga tanahnya lagi turun, tapi uang sewa bulanan dari penyewa tetap lancar masuk ke rekening. Selama uang sewa lancar, kenapa harus pusing mikirin harga tanah yang naik turun? Di bagian penutup nanti, kita akan melihat secercah harapan di ujung terowongan gelap ini. Kita akan membahas tanda-tanda awal pembalikan arah atau reversal signs yang wajib lo pantau. Kapan asing akan mulai masuk lagi? Sektor apa yang biasanya rebound paling kencang dan duluan saat IHSG pulih? Kita akan siapkan strategi serangan balik atau counter attack agar saat pasar hijau nanti, lo bukan cuma balik modal, tapi bisa mencetak rekor keuntungan baru memanfaatkan momentum pemulihan yang biasanya berbentuk huruf V, alias cepat dan tajam. Siapkan mental pemenang lo, karena babak akhir adalah tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ini. Kita sudah sampai di babak akhir dari pembahasan strategi menghadapi badai pasar yang sedang mengamuk ini. Di tengah kegelapan yang menyelimuti IHSG saat ini, tugas kita bukanlah meratapi nasib atau menyalahkan keadaan, melainkan menyalakan lilin harapan dengan melihat tanda-tanda pembalikan arah atau reversal yang pasti akan datang. Sejarah pasar modal selama puluhan tahun mengajarkan kita satu hukum alam yang tidak terbantahkan. Tidak ada pasar yang turun selamanya, sama seperti tidak ada pasar yang naik selamanya. Setelah hujan badai yang paling lebat sekalipun, matahari pasti akan bersinar kembali, dan seringkali sinarnya jauh lebih terang dari sebelumnya. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, apa saja sinyal-sinyal dini yang harus lo pantau agar lo tidak ketinggalan kereta saat pemulihan itu terjadi? Sinyal pertama dan yang paling valid untuk pasar Indonesia adalah kembalinya arus dana asing atau foreign flow secara konsisten. Kita tahu bahwa kejatuhan minggu ini dipicu oleh aksi jual asing akibat isu MSCI. Maka, obat penawarnya juga harus berasal dari sumber yang sama. Lo harus rajin memantau data perdagangan harian di aplikasi sekuritas lo. Jangan terkecoh dengan net buy asing yang hanya terjadi satu hari, karena itu bisa saja cuma aksi short covering sesaat. Kita butuh melihat akumulasi pembelian asing yang berturut-turut selama minimal 3-5 hari perdagangan, terutama di saham-saham perbankan besar Big Four.
jika lo melihat asing mulai memborong BBCA dan kawan-kawannya dengan volume besar, itu adalah lonceng tanda bahaya bagi para bearish bahwa pesta penurunan sudah usai. Indikator kedua yang wajib lo lirik adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Korelasi antara IHSG dan rupiah saat ini sangat kuat negatifnya. Artinya, jika rupiah terus melemah menembus 16.500, IHSG akan susah bangkit. Namun, jika lo melihat rupiah mulai menguat kembali secara signifikan dan stabil di bawah 16.000, itu adalah sinyal makroekonomi bahwa tekanan eksternal mulai mereda. Penguatan rupiah akan memberikan kepercayaan diri bagi investor asing untuk kembali memarkirkan dananya di aset rupiah, seperti saham dan obligasi. Jadi, jangan hanya melihat grafik harga saham, tapi jadikan grafik kurs USD IDR sebagai salah satu indikator utama di dashboard trading harian lo. Secara teknikal, kita juga harus menunggu konfirmasi dari pola candlestick yang terbentuk di grafik harian IHSG. Jangan terburu-buru masuk hanya karena melihat satu candle hijau kecil di tengah tren turun yang deras. Kita mencari pola pembalikan arah yang kuat, seperti bullish engulfing, di mana candle hijau hari ini menelan habis candle merah kemarin, atau pola Morningstar yang muncul di area support kuat MA200. Pola-pola ini akan jauh lebih valid jika disertai dengan lonjakan volume transaksi yang besar. Volume beli yang besar menandakan bahwa smart money atau institusi besar sudah masuk gelanggang untuk menahan harga dan melawan tekanan jual. Tanpa volume, kenaikan harga hanyalah jebakan atau dead cat bounce yang rapuh. Lalu, sektor apa yang harus lo incar pertama kali saat tanda-tanda pemulihan itu muncul? Jawabannya hampir selalu sama dalam setiap siklus pemulihan krisis, sektor perbankan big caps. Mengapa? Karena mereka adalah proksi atau perwakilan dari ekonomi Indonesia dan memiliki bobot terbesar di indeks. Investor asing yang mau masuk ke Indonesia pasti akan membeli saham bank dulu karena likuiditasnya paling besar. Jadi, jika lo mau memanfaatkan momentum rebound awal, fokuskan radar lo pada BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI. Saham-saham ini biasanya akan naik paling duluan dan paling kencang di fase awal pemulihan, menarik IHSG keluar dari lumpur, sebelum akhirnya rotasi sektor berpindah ke saham lapis kedua lainnya. Setelah sektor perbankan pulih, biasanya giliran sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang akan menyusul, seperti sektor properti, otomotif, dan telekomunikasi. Saham-saham di sektor ini seringkali menjadi laggard atau yang jalannya belakangan. Ini memberikan kesempatan kedua bagi lo yang mungkin ketinggalan kereta di saham perbankan. Lo bisa mulai mencicil saham-saham properti bagus yang valuasinya sudah sangat murah saat ini, dengan ekspektasi bahwa pemulihan ekonomi dan stabilitas rupiah akan memicu penjualan rumah dan mobil kembali. Namun ingat, ini adalah strategi fase kedua. Jangan mendahului pasar dengan membeli saham properti saat perbankannya saja belum pulih, karena risikonya lo akan menunggu terlalu lama. Satu hal yang harus lo waspadai adalah jebakan psikologis yang bernama trauma pasar. Setelah mengalami kerugian besar dan melihat portofolio berdarah-darah minggu ini, otak lo akan secara alami memproduksi rasa takut yang berlebihan. Akibatnya, ketika pasar benar-benar mulai naik nanti, lo akan ragu untuk membeli. Lo akan dihantui pikiran, jangan-jangan turun lagi nih. Dan akhirnya lo cuma jadi penonton saat harga saham terbang tinggi meninggalkan lo. Untuk mengatasi trauma ini, lo harus kembali berpegang pada rencana trading yang objektif. Jika sinyal beli sudah muncul sesuai kriteria lo, masuklah secara bertahap. Jangan biarkan ketakutan masa lalu menghalangi keuntungan masa depan lo. Keberanian yang terukur adalah kunci kemenangan. Selain itu, lo juga harus memahami bahwa pemulihan pasar tidak selalu berbentuk huruf V yang tajam dan cepat. Seringkali, pasar akan membentuk pola dasar ganda atau double bottom, di mana harga naik sedikit, lalu turun lagi menguji titik terendah sebelumnya untuk memastikan bahwa lantai dasarnya benar-benar kuat. Fase ini bisa sangat membosankan dan menguji kesabaran. Jangan panik jika setelah naik 2 hari, pasar turun lagi 1 hari. Itu adalah proses konsolidasi yang wajar. Justru di momen penurunan kedua atau retest itulah kesempatan terbaik bagi lo untuk menambah muatan dengan resiko yang lebih rendah, karena batas stop loss-nya sudah sangat jelas terlihat di titik terendah sebelumnya. Bagi lo yang jiwa investor jangka panjang, momen krisis seperti ini sebenarnya adalah pesta diskon yang ditunggu-tunggu. Warren Buffett tidak menjadi kaya dengan membeli saham saat pasar sedang hijau royo-royo di pucuk. Dia menjadi kaya dengan membeli saham perusahaan hebat saat semua orang ketakutan dan membuangnya di harga sampah. Coba lihat valuasi PI rasio atau PBV-BEN dari IHSG saat ini. Kita sudah berada di area -1 bahkan -2 standar deviasi rata-rata 5 tahunan. Artinya, secara statistik, harga saham-saham Indonesia saat ini sudah sangat murah.
Resiko penurunan lebih lanjut atau downside risk sudah jauh lebih kecil dibandingkan potensi kenaikan atau upside potensialnya. Namun, menjadi serakah saat orang lain takut bukan berarti lo boleh membeli sembarang saham dengan mata tertutup. Lo harus tetap selektif memilih perusahaan yang punya parit ekonomi atau economic moat yang lebar. Pilihlah perusahaan yang punya kas tebal, utang rendah dan produk yang akan tetap dibutuhkan orang meskipun krisis terjadi. Hindari perusahaan yang punya utang dolar besar tapi pendapatannya rupiah, karena mereka adalah yang paling rentan hancur jika rupiah terus melemah. Kualitas aset adalah segalanya di masa krisis. Membeli saham murah dari perusahaan busuk bukanlah investasi nilai, melainkan menangkap pisau jatuh yang akan melukai tangan lo. Penting juga untuk diingat bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia jangka panjang masih sangat solid. Kita punya bonus demografi, kita punya sumber daya alam yang melimpah, dan kita punya kestabilan politik yang relatif terjaga pasca pemilu. Gangguan dari MSCI dan sentimen Trump ini hanyalah kerikil dalam sepatu yang mengganggu perjalanan sebentar, tapi tidak akan menghentikan laju pertumbuhan ekonomi kita menuju Indonesia emas. Jangan gadaikan visi jangka panjang lu hanya karena ketakutan jangka pendek selama 1 atau 2 minggu. Investor yang sukses adalah mereka yang mampu melihat gambaran besar atau big picture di saat orang lain sibuk melihat piksel yang rusak. Sambil menunggu pasar pulih, manfaatkan waktu luang ini untuk meningkatkan kapasitas diri lo. Pelajari lagi laporan keuangan, baca buku-buku investasi klasik, atau tonton video edukasi di channel Sudut Bertumbuh ini. Semakin tinggi ilmu lo, semakin tenang hati lo menghadapi gejolak pasar. Pasar saham adalah tempat yang adil. Dia akan memberikan keuntungan sesuai dengan kapasitas wadah ilmu yang lo miliki. Jika wadah lo kecil, dikasih uang miliaran pun akan tumpah dan habis. Tapi jika wadah lo besar, lo bisa menampung kekayaan sebanyak apapun yang diberikan pasar. Jadikan krisis ini sebagai momentum untuk memperbesar wadah kapasitas diri lo tersebut. Sebagai penutup, saya ingin mengajak lo semua untuk tidak menyerah. Saya tahu rasanya sakit melihat hasil kerja keras berkurang nilainya di layar monitor. Tapi ingat, kerugian itu belum nyata selama lo tidak menjualnya untuk saham bagus, dan selama lo tidak berhenti berusaha. Badai pasti berlalu. IHSG pasti akan mencetak rekor tertinggi baru lagi suatu hari nanti, entah bulan depan atau tahun depan. Dan ketika hari itu tiba, pastikan lo masih berdiri tegak di pasar sebagai pemenang yang telah melewati ujian api, bukan sebagai pecundang yang kabur saat pertempuran memanas. Lo punya mental juara di dalam diri lo, bangunkan mental itu sekarang. Terima kasih sudah setia menyimak analisis pasar yang berat namun penting ini. Semoga panduan strategi yang kita bahas dari awal sampai akhir bisa menjadi pegangan lo untuk bertahan hidup dan bangkit kembali. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman komunitas saham lo yang mungkin sedang butuh penguatan mental. Mari kita saling dukung, saling berbagi info valid, dan jaga kekompakan komunitas retail Indonesia. Sampai jumpa di video update pasar berikutnya dengan kabar yang semoga jauh lebih baik. Tetaplah rasional, tetaplah tangguh, dan salam cuan lestari untuk masa depan finansial kita semua.